Aku akan membebaskanmu. Naira menjauhkan tangannya sembari mengalihkan pandangannya ke sembarang arah karena baru disadarkan bahwa kecemasannya yang berlebihan membuat dirinya nyaris lupa diri bahwa seharusnya ia tidak seperti itu. Bukalah sendiri kemejamu, supaya lukamu bisa segera kuobati. Dev masih tak mengalihkan Naira dari pandangannya. Ada guratan penuh kekesalan di raut wajah laki-laki itu. Sepertinya kau sudah terbiasa membuka kancing kemeja milik pria. Naira menoleh ke arah Dev dengan tatapan tegas dan rahang mengeras. Kedua alisnya yang tebal berkerut karena tidak terima akan tuduhan laki-laki itu. Memiliki hubungan selama 3 tahun dengan anak dari konglomerat, tidak mungkin jika hanya sekedar menghabiskan waktu untuk makan dan juga menonton bioskop. Perkataan Dev yang penuh sarkasme membuat dada Naira seakan terbakar. Ingin sekali mengumpat laki-laki itu. Pasti dia sering. Iya, ukas Naira. Apapun yang kau katakan memang benar. Aku sudah terbiasa membuka kancing kemeja pria, berpacaran lebih dari sekedar makan dan menonton bioskop. Apapun yang kau katakan dari mulutmu semuanya selalu benar, jadi berasumsilah sesuka hatimu. Suara Dev seakan tertelan dengan perkataan Naira. Matanya yang hitam kecoklatan itu menghunuskan tatapan yang tajam kepada Naira. Lalu, membuang pandangannya ke sembarang arah dan mulai melanjutkan untuk membuka kancing kemejanya yang belum terlepas semuanya. Dev membiarkan Naira mengobati luka akibat benda tajam yang menggores lengan tangannya. Waktu berkelahi ia merasa sama sekali tidak membiarkan penjahat itu melakukan penyerangan terhadapnya, tetapi kenapa dirinya bisa terluka seperti ini? Ini masih menjadi teka-teki sendiri bagi Dev. Matanya sedari tadi memperhatikan Naira yang saat ini mulai sibuk membalut lukanya dengan perban. Wanita itu begitu telaten. Padahal Dev sudah bersikap kasar kepadanya, dan berusaha membuat wanita itu tidak betah tinggal di rumahnya. Lantas, kenapa Naira masih saja baik dan menghormatinya sebagai suami? Jika benar Naira menginginkan harta keluarganya saja, kenapa tadi dia tidak membiarkannya mati diserang oleh para penjahat itu? Kenapa dia malah menolongnya dan mengorbankan dirinya hingga nyaris celaka? Meskipun Dev tak terkalahkan oleh para penjahat itu, tetapi kalau bukan karena Naira mungkin dirinya akan terkapar di jalanan tadi. Sudah. Naira memergoki Dev tengah memperhatikannya. Laki-laki itu segera mengalihkan pandangannya setelah tersadar bahwa Naira sudah selesai mengobati luka di lengan tangannya. Jangan menceritakan kejadian malam ini kepada Papa dan juga Lily, kau mengerti? Kenapa memangnya? Aku tidak membutuhkan pertanyaanmu. Aku hanya membutuhkanmu untuk menyanggupi perintahku baru saja. Baiklah, aku tidak akan bilang kepada Paman Chandra dan Lily. Dev beranjak berdiri. Ekor matanya bergerak dan sejenak menemui Naira. Terima kasih sudah mengobati lukaku dan menolongku malam ini, katanya tergesa sambil berlalu pergi masuk ke dalam kamar mandi. Lukanya jangan dikenakan air. Teriakan Naira hanya disahuti deheman oleh Dev sambil menutup pintu kamar mandi itu. Selagi Dev mandi, Naira memilih pergi ke dapur untuk mengembalikan piring kotor bekas dirinya selesai makan tadi. Namun, Naira yang hendak meninggalkan dapur untuk kembali ke kamar Dev langkahnya yang baru setengah jalan dihentikan oleh Lily yang tiba-tiba menghadang tubuhnya begitu saja. Lily, kau mengejutkanku. Naira memegangi letak jantungnya yang berdenyut keras. Nona, apa Nona baik-baik saja? Nona seharian ini kemana saja? Apakah Nona tahu, saya dari tadi mencemaskan Nona? Naira mengulas senyumannya. Aku baik-baik saja, Lily. Aku seharian tadi di rumah temanku saja. Tuan Dev tidak mengasarimu, kan, Nona? Bisiknya pelan supaya tidak terdengar oleh siapapun. Dan kenapa Nona tadi sampai pingsan? Tanya Lily dengan penuh selidik. Naira terkekeh. Dev sama sekali tidak berbuat kasar kepadaku, Lily, ujarnya. Aku pingsan mungkin karena terlalu kelelahan saja. Oh, syukurlah, Nona. Lily menghamburkan pelukannya kepada Naira. Aku hanya takut jika Tuan Dev berbuat kasar kepada Nona. Maaf. Lily tiba-tiba melepaskan pelukannya. Maaf karena aku sudah tidak sopan memeluk Nona. Tidak apa-apa, Lily. Kau boleh memelukku kapan saja. Terima kasih banyak sudah mengkhawatirkanku, ucapnya dengan mengulas senyuman ringan. Oh, iya, Nona. Tadi aku yang mengganti baju Nona, dan baju Nona tadi sangat kotor jadi aku langsung mencucinya.
Kau yang membantuku untuk mengganti pakaian? Tanya Naira. Lily membenarkannya. Jadi bukan Dev yang mengganti pakaianku tadi. Naira memastikan kembali dengan benar-benar. Tidak, Nona. Tadi Tuan Dev menyuruhku untuk membantu Nona mengganti pakaian, dan Nona menunggu di luar. Perkataan Lily membuat Naira merasa bersalah. Matilah aku, tadi aku sempat menamparnya. Kukira dia yang mengganti pakaianku. Naira bergumam dalam hati sambil menggigit bibir bawahnya. Di dalam kamar. Aku harus meminta maaf kepadanya. Naira sedari tadi memperhatikan Dev yang memainkan ponsel di atas tempat tidur seusai keluar dari kamar mandi. Laki-laki itu terlihat sibuk sehingga membuat Naira maju mundur untuk meminta maaf masalah tadi dia sudah menamparnya. Apa yang mau kau katakan? Suara Dev membuat tubuh Naira terjingkat karena terkejut. Bagaimana laki-laki itu bisa tahu bahwa dirinya mau mengatakan sesuatu? Dev mematikan ponsel genggamnya, dan meletakkan di atas nakas. Tatapan matanya kini menemui Naira yang kala itu duduk di sampingnya. Kau mau mengatakan sesuatu? Tanyanya. Suara Dev terdengar ringan dan tidak tajam seperti sebelum-sebelumnya. Iya. Aku mau minta maaf. Menundukkan kepalanya karena merasa malu. Kening Dev berkerut dalam. Aku minta maaf karena tadi aku sudah menamparmu. Aku kira kau yang benar-benar mengganti pakaianku, ucap Naira, tapi ternyata Lily. Dev sejenak termangu. Lupakan hal itu. Lebih baik istirahatlah. Aku akan tidur di sofa. Dev tunggu. Suara Naira menghentikan Dev yang nyaris beranjak berdiri. Ada apa? Aku mau menanyakan sesuatu, katanya dengan ragu-ragu sambil menggigit bibir bawahnya. Naira harus mempertanyakan hal yang sedari tadi mengganjal di hati dan pikirannya. Apa yang mau kau tanyakan? Tanya Dev. Naira menciptakan sejenak keheningan akan kebisuannya. Itu menunjuk ke salah satu foto wanita yang terpajang di kamar Dev. Dev rasanya enggan saat mengetahui apa yang akan menjadi topik percakapannya dengan Naira kali ini. Apa wanita yang ada di foto itu kekasihmu? Dia calon tunanganku, katanya setelah menciptakan keheningan di sana. Kedua mata Naira membulat seketika. Ia begitu terkejut mendengar jawaban suaminya. Calon tunanganmu? Iya, Dev membenarkan. Kalau kau sudah memiliki tunangan, kenapa kau mau dinikahkan denganku? Karena papa yang memaksaku. Kasihan sekali tunanganmu, ucap Naira dengan polosnya. Lalu bagaimana kabarnya sekarang? Pasti dia sangat terluka saat mengetahui kau menikahi orang lain. Ya, tentu saja dia pasti akan sangat terluka jika saat ini mengetahui aku sudah menikah. Memangnya sekarang dia tidak tahu kalau kau sudah menikah? Tanya Naira. Dev menggeleng kepalanya. Dia tidak tahu, karena selama 1 tahun ini dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar saat 1 hari sebelum kami akan melangsungkan pertunangan. Hilang kemana dia? Kalau aku tahu dia hilang kemana, aku tidak akan mencarinya sekarang. Dev mengebuskan napasnya yang cukup berat. Perlu kau ketahui satu hal, sebenarnya aku tidak memiliki sakit apapun. Maksudmu? Tanya Naira dengan polosnya. Mentalku tidak pernah bermasalah. Semuanya yang pernah kau dengar tentang diriku semuanya adalah kebohongan. Oh. Naira seakan tidak terkejut dengan pernyataan Dev, karena ia sudah menerka-nerka sebelumnya. Si Asterislan, dia hanya menjawab seperti itu saja. Batin Dev sambil mengerutkan keningnya. Kau pasti tersiksa, kan, dengan pernikahan ini. Apalagi di umurmu yang masih sangat muda, di mana wanita seumuranmu seharusnya belajar dan bersenang-senang bukan menikah. Tanya Dev. Naira menganggukkan kepalanya dengan tergesa sebagai jawaban. Aku sebenarnya memang tersiksa, tetapi aku tidak memiliki pilihan lain. Kau tenang saja. Setelah aku menemukan tunanganku, aku akan membebaskanmu dari pernikahan ini. Naira dibuat membisu dengan perkataan Dev. Ia melihat laki-laki itu melanjutkan kembali niatnya untuk beranjak berdiri dan berjalan ke arah sofa, lalu menjatuhkan tubuhnya di sana. Bersambung. Pewaris episode 22. Waspada terhadap Dev. Senin pagi, Naira akan berangkat ke kampus lebih awal dari biasanya. Sebelum berangkat, wanita itu terlebih dulu melakukan sarapan di ruang makan. Mulanya hanya tampak dirinya sendiri di sana, tetapi tak lama setelah itu,
Dev yang sudah mengenakan pakaian rapi menghampirinya. Laki-laki itu menarik salah satu kursi yang ada di samping Naira, lalu mendaratkan tubuhnya untuk duduk di samping wanita itu. Naira pun bertanya-tanya, tidak biasanya Dev mau melakukan sarapan bersama dengan dirinya, apalagi duduk bersebelahan seperti ini. Ada yang berubah memang dari sikap laki-laki itu setelah kejadian Sabtu malam lalu, namun Naira tampak bersikap seperti biasa. Naira mengakhiri sarapannya pagi itu, saat ia nyaris beranjak berdiri dan berpamitan kepada Dev, namun Dev tiba-tiba melarangnya. "Tunggu aku, kita berangkat bersama-sama," katanya sambil sibuk mengunyah makanan yang masih belum habis, namun pandangannya tak menemui Naira. Naira sedikit terkejut dengan ajakan Dev yang tiba-tiba mengajaknya untuk berangkat melakukan rutinitas bersama. Tidak usah, aku jalan kaki saja." Naira beranjak berdiri, namun pergelangan tangannya ditarik oleh laki-laki itu hingga tubuhnya tertahan di antara himpitan kursi dan meja makan. Dev menoleh, menemui Naira yang sudah berhasil meninggalkan tempat duduknya. "Mulai sekarang kau berangkat dan pulang kuliah bersamaku. Kau boleh menggunakan fasilitas rumah ini." Naira sejenak membisu sebelum kemudian melepaskan tangan Dev dari pergelangan tangannya. "Tidak perlu, terima kasih. Aku tidak membutuhkan fasilitas apapun darimu," tolaknya dengan suara yang angkuh. "Aku bisa berangkat dan pulang sendiri." Naira dengan tergesa berlalu pergi dari sana. Dev ingin sekali memanggilnya, namun suaranya seakan tertelan. Percuma jika dia memaksa wanita itu untuk berangkat bersama. Ia pun memilih membiarkan Naira pergi begitu saja tanpa menahannya. Siang harinya, Naira terlihat termenung sendirian di dalam kantin. Tubuhnya seketika terjingkat saat Miranda datang mengejutkannya. "Astaga, Miranda!" Naira memegangi letak jantungnya berada. "Kau mengagetkanku," protesnya. Bukannya minta maaf, Miranda justru malah tertawa cekikikan karena sudah mengagetkan sahabatnya itu. "Kamu, sih, melamun." Sambil mendaratkan tubuhnya untuk duduk di seberang kursi yang ada di depan Naira. Miranda melipat kedua tangannya di atas meja sambil memperhatikan wajah Naira yang tampak seperti orang yang sedang bingung. "Apa yang kamu lamunin, Nay?" "Aku sedang memikirkan sesuatu." Kening Miranda berkerut dalam. "Memikirkan apa memangnya?" "Ada yang sudah melunasi uang kuliahku hari Sabtu lalu." "Ada yang melunasi uang kuliahmu?" "Wah bagus, dong. Siapa orangnya, Nay?" "Mana ku tahu. Kalaupun tahu aku tidak akan sampai memikirkannya seperti ini," cetus Naira. "Apa mungkin Dio yang melunasi uang kuliahmu, Nay?" "Itu sangat tidak mungkin," ucap Naira dengan penuh keyakinan. "Iya, juga, iya. Kamu kan sudah lama putus dengan Dio," ucap Miranda. "Lalu siapa, Nay, kalau bukan Dio?" Miranda ikut berpikir. Mereka kini sejenak saling membisu memikirkan siapa yang sudah melunasi uang semester Naira. Kini hanya terdengar keramaian dan cekikikan para mahasiswa lain yang berkunjung di kantin itu. "Aku tahu." Suara Miranda yang heboh kembali mengagetkan Naira hingga membuat wanita itu mendecakkan lidahnya karena merasa kesal. "Siapa? Pasti yang melunasi uang kuliahmu itu suamimu." "Tidak mungkin. Dia sangat pelit," cetusnya dengan penuh keyakinan. "Lalu siapa lagi jika bukan suamimu, Nay?" seru Miranda. "Pasti itu suamimu." Apakah kamu bisa berbicara pelan sedikit?" Naira memeringati Miranda sambil melototkan kedua matanya yang agak sipit. "Bagaimana jika yang lain sampai mendengar kalau aku sudah menikah?" "Maaf." Miranda membungkam mulutnya dengan telapak tangan. "Tapi kamu kan memang sudah menikah," lanjutnya sambil berbisik. "Tapi tidak ada yang tahu kecuali kau, dan Dio." Kedua mata Miranda mendadak membulat penuh. "Dio juga tahu kalau kamu sudah menikah?" tanyanya seakan tidak percaya. Naira dengan enggan membenarkannya. "Bagaimana bisa?" Naira pun menceritakan semuanya kepada Miranda kejadian hari Sabtu lalu, tentang dirinya yang terpaksa menjadi seorang pagar ayu hanya demi mendapatkan uang pinjaman dari Windy supaya bisa melunasi uang kuliahnya. Ia pun juga menceritakan tentang pertemuan antara Dio dan Dev di halaman gedung hotel hingga membuat Miranda sulit untuk mempercayainya. "Tapi aku tidak tahu Dio menanggapinya serius atau tidak. Karena Dio sama sekali tidak percaya kalau aku sudah menikah."
Ya, semoga saja Dio tidak percaya. Jika dia sampai percaya, mungkin kamu akan menjadi bahan pembicaraan satu kampus. Aku tidak peduli. Jawabnya tak acuh. Aku tidak habis pikir dengan suamimu, dia benar-benar keterlaluan karena tidak memberikanmu nafkah. Bahkan kamu sampai meminjam uang kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak mau meminjamkan. Benar-benar keterlaluan. Tangan Miranda refleks menggebrak meja. Naira hanya mengedikan bahunya. Ya begitulah. Besok antar aku menemui suamimu, akan kumaki-maki dia. Akan kuhajar dia habis-habisan, kata Miranda sambil mengepal-ngepalkan kedua tangannya dengan penuh emosi yang meledak-ledak. Memangnya kamu berani? Naira terkekeh melihat tingkah sahabatnya yang terlihat sangat memedulikannya. Tentu saja aku berani. Jangan meremehkanku. Besok aku akan ke rumahmu untuk menemui suamimu. Tidak usah berbuat yang aneh-aneh. Naira mengusap kasar wajah Miranda dengan tawa yang masih tak menyurut. Naira, kamu menyebalkan. Aku baru saja memakai lipstik dan bedak, cebik Miranda sambil mengambil cermin dari dalam tas miliknya untuk memastikan bahwa bedak dan lipstik yang memoles bibirnya aman. Naira mengangkat pergelangan tangannya untuk membaca jam yang melingkar di sana. Sudah jam 2. Aku pulang dulu, ya, Mir. Naira beranjak berdiri sambil mengaitkan tote bag yang terbuat dari bahan kanvas ke lengan tangannya. Kenapa terburu-buru? Nanti saja pulang bersamaku, tutur Miranda yang masih tak lepas dari cermin kecil yang ia pegang. Aku pulang sendiri saja, sekalian membeli buku. Lagi pula kamu pulangnya juga masih lama. Aku tidak bisa menunggumu. Ya sudah, pulanglah dulu kalau begitu. Hati-hati ya, Nay. Naira melenggangkan langkahnya meninggalkan kantin tersebut sambil melambai singkat kepada Miranda. Siapa yang membayar uang kuliahku? Naira mengembuskan napas panjang, dari tadi ia masih dibuat bingung dengan orang yang sudah melunasi uang kuliahnya. Naira berjalan santai dengan langkah pasti meninggalkan gedung kampus tersebut. Ia menghentikan langkahnya di tepi jalan, hendak menyeberang. Menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa jalanan aman dari kendaraan. Saat Naira nyaris melangkahkan kakinya, seseorang tiba-tiba merampas pergelangan tangannya dan berjalan dengan menggeretnya paksa ke sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Masuk, kata orang itu mengempas tangan Naira seusai membukakan pintu mobil untuknya. Kening Naira berkerut saat mengetahui siapa orang yang tiba-tiba menarik-narik tangannya dengan paksa. Dev. Ia begitu terkejut saat melihat suaminya berada di sana. Kau sedang apa di sini? Celetuknya dengan suara yang kesal. Begitupun dengan raut wajahnya yang mendadak masam. Menjemputmu. Cepat masuk. Perintahnya sekali lagi. Aku bisa pulang sendiri. Tidak perlu kau jemput. Naira nyaris berjalan memutar arah meninggalkan Dev, akan tetapi Dev tak membiarkannya begitu saja. Masuk atau aku akan memulangkanmu ke rumah ayahmu saat ini juga. Ancaman itu memengaruhi Naira hingga ia berpikir ulang untuk tetap berada di sana dan mengurungkan niatnya. Naira mendecakkan lidahnya, lalu mendengus kecil. Aku harus pergi ke toko buku, jadi lebih baik pulanglah dulu. Aku bisa naik taksi. Aku bilang cepat masuklah. Aku akan mengantarmu, perintahnya. Naira sejenak membisu dengan menghunuskan tatapan penuh selidik kepada Dev. Apa yang kau tunggu? Cepat masuk. Naira pun tak mempunyai pilihan lain selain menuruti perintah suaminya. Ia masuk ke dalam mobil, duduk di belakang Kai yang sudah siap mengemudikan mobil itu, lalu disusul oleh Dev yang duduk di sampingnya. Kai, kita pergi ke toko buku terlebih dulu, perintah Dev. Siap, Tuan. Kai langsung melajukan mobilnya saat sudah mendapatkan perintah dari majikannya. Kenapa dia tiba-tiba baik hari ini? Gumam Naira dalam hati. Apa dia ada maunya? Ekor matanya perlahan bergerak menjangkau Dev yang saat ini duduk dengan tenang, namun tak menghilangkan raut wajah angkuhnya. Aku harus berhati-hati dengannya. Bisa saja dia sedang membuat rencana buruk untukku. Bersambung.